Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah sholat Id yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan ini akan kami bacakan laporan penerimaan dan penyaluran hewan kurban sapi dan kambing di Masjid Nur At-Taqwa Kopassus tahun 1446 Hijriah 2025 Masehi. 1. Penerimaan hewan kurban sapi sebanyak 34 ekor terdiri dari Kapolri 1 ekor, Wadanjen Kopassus 4 ekor, Bapak Guntur Cipayung 1 ekor, PT Aqua Pak Anton Purnomo 1 ekor, PT Mitra Jaya Indonesia Muhammad Asli 1 ekor, Bapak Henry 1 ekor, Pak Willy dan Pak Agung 1 ekor, Puskop Kartika Tribuana 1 ekor, Batalion 32 Grup 3 Kopassus 1 ekor, PT Astra 1 ekor, PT Kapitol 3 ekor, Ibu Enda 1 ekor, dan Grup 3 Kopassus 2 ekor, Kolonel Infantri Wiyata Sempana Aji 1 ekor, Denmama Kopassus 2 ekor, Asren Kopassus 1 ekor, Asper Kopassus 1 ekor, Malgeraha 1 ekor, Bapak Hendro 1 ekor, PT Unity Traktor 1 ekor, Kapten Infantri Agung Priyono 1 ekor, Kolonel Infantri Nur Wahyudi 1 ekor, Letnan Kolonel Infantri Teddy Seskap 1 ekor, Sat 81 Kopassus 1 ekor, Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Selamat Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Joko Selamat 1 ekor, Sipri Danjen Kopassus 1 ekor, Batalion 811 Sat 81 Kopassus 1 ekor. 2 hewan kurban kambing sebanyak 59 ekor terdiri dari Wadanjen Kopassus 2 ekor, Staf Inspektorat 1 ekor, Staf Den Intel 1 ekor, Batalion 31 Grup 3 Kopassus 4 ekor, Batalion 33 Grup 3 Kopassus 2 ekor, warga RT 10 RW 3 1 ekor, warga RT 04 RW 8 1 ekor, Aslok Kopassus 1 ekor, Denban 81 Kopassus 1 ekor, kurban perorangan masing-masing 1 ekor sejumlah 45 ekor. 2. Penyaluran. Adapun penyaluran hewan kurban. 1. Hewan kurban sapi sebanyak 34 ekor disembelih dan disalurkan kepada warga kompleks Kopassus dan warga sekitarnya. 2. Hewan kurban kambing sejumlah 45 ekor disembelih dan disalurkan kepada warga kompleks Kopassus dan warga sekitarnya. 3. Hewan kurban kambing sejumlah 14 ekor disalurkan hidup, diantaranya Desa Binaan Grup 3 Kopassus 6 ekor, Desa Binaan 181 Kopassus 3 ekor, Yayasan Nahdlatul Wathon Cakung 1 ekor, Yayasan Pompes Aryan Khair 1 ekor, Yayasan Inaba Gunung Putri 1 ekor, Yayasan Sahabat Yatim Nusantara 1 ekor, Yayasan Al-Idris 1 ekor. 3. Demikian laporan hasil penerimaan dan penyaluran hewan kurban sapi dan kambing di Masjid Nur At-Taqwa Kopassus tahun 1446 Hijriah 2025 Masehi yang dapat kami laporkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala kita sekalian. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa rafana al-ad. Natabawwa'u minal jannati haitsu nasha'u fa ni'ma ajrul 'amilin. Asyhadu an la ilaha illallah
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الحاضرون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال تعالى أيضا إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم khairun nas man tala umruhu fahasuna amaluhu sadaqallahul aliyul azim wa sadaqa rasulun nabil karim wa nahnu ala zalika minasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat Idul Adha lapangan Kopassus yang hari ini hadir dalam rangka menunjukkan betapa keimanan ketakwaan kita untuk menyambut dua hari raya kemenangan. Salah satunya adalah Idul Adha Yaumus Sa'id, hari di mana ketika Allah muliakan di tempat dan hari-hari Said ini. Dan semoga pagi ini kita bermohon di balik saudara-saudara kita Duyufur Rahman, para tamu-tamunya Allah, mereka sedang membeli ridhonya Allah dalam pengharapan, mereka sedang berjumpa dengan Allah dalam wukuf di Arafahnya. Mudah-mudahan mereka sedang wukuf dan selesaikan wukufnya, dan tanggal 10 Zulhijjah ini menjadi tanggal terbaik, dan semoga Idul Adha ini menjadi solat yang terbaik, solat-solatnya ya tadi menjadi yang terhusu, dan doa-doanya menjadi yang terijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pujian hanya milik Allah, keagungan hanya miliknya, karena kuasanya, ridhonya, kebesarannya ya dal jalali wal ikram. Semoga peristiwa kejadian ibrah Nabiullah Ibrahim yang disematkan lewat Idul Adha ini menjadi cara dan asbab Allah kepada kita untuk meneladi dalam kehidupan, baik bertauhid, baik bersosial, dan baik memuamalah dalam hal yang lain sebagainya. Dan semoganya kuasanya Allah terus membimbing kita lewat apa inayah dan hidayahnya. Salawat serta salam semoga terus tercurah limpahkan pada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salawat-salawat terbaik kita, baik kudwahnya, uswahnya, hasanahnya mampu melekat dalam diri kita. Apapun statusnya, apapun profesinya, kalau sudah melekat sifat-sifat kenabiannya, yakin Rasulullah akan hadir sebagai sahabatul uzma. Karena kenapa? Kita hadir sebagaimana insan-insan yang berlimpah keteladanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Para jamaah hadirin salat Idul Adha yang insyaallah dimuliakan Allah, momentum pagi ini sebagai momentum kemenangan buat kita semuanya. Menang dalam arti apa? Kita mampu hari ini hadir dalam rangka ruku dan sujud. Untuk apa? Mengingat kebesaran Allah. Di balik orang-orang yang hari ini hadir, ada yang tidak berdaya, kondisinya koma, dan bahkan tidak mengingat dirinya sendiri. Hari ini kita masih diingatkan oleh Allah, masih bisa bertakbir, bertahmid, bertasbih, dan bahkan tahlil untuk mengagungkan kebesaran Allah. Dan semoga zikir-zikir terbaik dari semalam
yang mungkin di euforia bersamaan timnas Indonesia dengan Cina-nya, Senayan euforia dengan takbirnya. Mudah-mudahan ini juga salah satu bentuk mereka tidak lepas daripada apa? Mengingat dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemenangan-kemenangan Allah hadirkan lewat apa? Yang pertama, summa auhayna ilaika an tabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Nabiullah Ibrahim selalu kental dengan angka 80. Kenapa saya ambil dari mana ibrah dan puncak keteladanan Nabiullah Ibrahim? Yang pertama adalah tingkat ketauhidinnya. Nabiullah Ibrahim adalah nabi yang cerdas, ilmiah, akademisi. Karena kenapa? Beliau tidak mudah untuk mengakui Tuhannya. Baik Allah hadirkan bintang, Allah hadirkan bulan, bahkan hadir di tempat-tempat antero jagat ini. Ibrahim Nabiullah kita mampu menyimpulkan bahwa ini bukan Tuhan, hanya ciptaan semata. Nabiullah Ibrahim mengukuhkan itabinya. Apa? Keteladanan ketauhidannya. Tidak mudah tergerus apa yang dilihat langsung disimpulkan sebagai Tuhannya. Summa auhayna ilaika an tabi' millata Ibrahim hanifa. Kemudian aku wahyukan wahai Muhammad kepada engkau kitab Al-Qur'an. Millata Ibrahim hanifa, ikutin itabi. Allah ajak peristiwa dari Ibrahim langsung kepada Nabiullah Muhammad, disuruh, ya Muhammad itabi, ikutilah millata Ibrahim hanifa. Apa itu milah? Agama, aturan, dustur, ibrah, keteladanan yang dibawa oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bukan tidak ada gangguan, bukan tidak ada godaan. Nabiullah Ibrahim peran dalam hidupnya bertauhid, harus berhadapan langsung dengan ayahnya pembuat patung di masanya. Tapi Nabiullah Ibrahim tidak pernah untuk terkontaminasi, apalagi mengikuti untuk menyembah agama nenek moyangnya. Millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Dan Nabiullah Ibrahim tidak pernah sedikit pun untuk berbuat musyrik pada Allah sebagai Tuhannya. Ini dibuktikan. Artinya apa? Nabiullah Ibrahim diuji seorang keyakinannya. Lewat apa? Lewat berhala-berhala. Tapi Nabiullah Ibrahim tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh ayahnya. Bahkan seorang patung, seorang pemahat patung di masanya, dia kental dengan ketauhidannya. Maka yang pertama yang kita harus ambil daripada ibrah Nabiullah Ibrahim adalah keteladanan. Wajar kalau Rasulullah SAW bersabda, sayati ala ummati zaman, akan datang di akhir zaman nanti umatku sedikit demi sedikit, sehasta demi sehasta, mereka akan mengikuti pola dan gayanya. Bukan umat Islam sendiri, kata Rasulullah. Ini di 571 Masehi yang lalu. Kenapa? Nabiullah Ibrahim dan Nabi Muhammad. Padahal ketika Nabiullah Muhammad pun dilahirkan di kota Mekah, turunlah firman Allah Ali Imran 96 dan 97. Inna awwala baiti wudi'a lin-nas lallazi bi Bakkata mubaraka wa hudal lil alamin. Sesungguhnya rumah yang pertama kali dibangun sebagai rumah Allah adalah apa? Bakkah. Apa itu Bakkah? Satu desa di mana dulu tempat puncak berhalanya disulap, diyakini, dimunajatkan kehendak dengan Allah, sekarang menjadi pusat-pusat peradaban dan kemuliaan. Maka ketika kita berbicara tentang keberkahan, maka kalau kita mau pilih, orang tua kita dulu hidup-hidupnya lebih berkah, pendidikannya minim, tidak bergelar profesor, doktor, S1, bahkan seorang ibu yang mampu melahirkan anaknya 5, anaknya 6, anaknya 7. Dulu nggak pernah mereka bagaimana USG kehamilannya. Seorang ibu yang dulu hamil anaknya 7, 8, 9, nggak pernah ngecek ke dokter untuk kesehatannya, nggak pernah minum suplemen vitaminnya. Tapi tidak pernah dijumpai dulu kasus-kasus ibu kita bayinya terlilit dalam kandungan, tidak ada sesar, tidak ada bedah, anaknya 5, anaknya 6, anaknya 7, mereka lahir dengan normal-normal. Karena kenapa? Ada keyakinan dalam dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah berkah. Bahkan seorang ibu, ya Rob, kalau kita lihat rumahnya hanya bilik, bahkan maaf, tidak pernah ada tegel, tidak ada keramik, tidak ada marmer, beralaskan tanah. Tidur kita di atas ranjang yang terbuat dari bambu dulu. Makanan kita episodenya nasi goreng berbentuk apa? Bawang goreng dan garam. Tidak pernah dijumpai ada anak-anak durhaka. Ukukul walidain. Allah hadirkan negeri kita, bangsa kita dulu episodenya tidak banyak musibah. Ini salah satu daripada apa? Bentuk berkahnya Allah kepada kehidupan buat manusia yang apa? Hakikat takwa dan taatnya di hadapan Allah lebih banyak dibandingkan dia lupa dan lalai. Potret melihat ayahnya bagus, dia akan mengikuti.
Anak yang ketika melihat potret ayahnya selalu sholat, dia akan menjadi ahli ibadah. Anak yang ketika bapaknya selalu baca Quran, dia minimal mendengar dan berusaha untuk juga membaca Quran. Ayah yang selalu hadir dalam kondisi sholat berjamaahnya, anak-anaknya juga akan kental bagaimana dia akan sholat berjamaahnya. Ini dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim tentang ketakwaan dan ketaatannya. Apa yang disampaikan oleh Nabiullah Ismail dengan teguran yang indah, wahai anakku ya bunayya, dalam Al-Quran. Nabiullah Ismail lakukan ayah, karena itu perintah Allah. Insya Allah satajudini, ya, insya Allah ini adalah sesuatu yang baik perintah dan karena ketakwaannya. Maka peristiwa itu hadir Allah hanya untuk menguji bagaimana Nabiullah Ibrahim masih taat, tawakal dan sabar tidak. Lalu kemudian Nabiullah Ibrahim mengikutinya. Bukan Allah tidak bisa memberikan anak cepat, baik setahun 2 tahun, tapi Allah sedang memberikan dalam kehidupan kita. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalba wallahu bikulli syai'in alim. Dan apa-apa yang menimpa kalian, baik dalam profesi dan baik dalam kondisi muamalah, ada aja yang gak suka dan tidaknya, tapi di dalam Al-Quran ini lanjutkan, yang penting kalian berbuat baik di hadapan akan datang. Artinya apa? Kita bukan sudah di backup, sudah di pahala. Minimal dengan puasa Arafah kemarin kita sudah digagalkan sesuatu yang akan berbuat buruk dan dosanya. Allah kawal dengan apa? Karena kemarin sudah berpuasa, maka hikmahnya apa? Bisa menahan diri dari nafsu, bisa menahan diri dari berbuat munkar dan sebagainya. Maka 1 tahun itulah Allah akan amankan dengan apa? Menjaga kita. Karena kenapa? Hikmah daripada kemarin puasa Arafah. Dan Zulhijjah ini mengingatkan kepada kita, bagi yang berkurban tadi, bukan darahnya aja mengalir, bulu-bulunya akan sampai, dan bahkan insya Allah ini adalah pahala yang terbaik. Terkadang kita hubudunya tinggi, rumah bertingkat sampai 3 lantai, mobil bergantian, motor juga ada banyak, kambing yang harganya 2 juta, 2 juta setengah, bahkan tidak mampu berlomba-lomba dalam apa? Kebaikan kita untuk menyempurnakan sholat. Di situ kenapa ayatnya digandengkan, fasolli li robbika wanhar, maka sempurnakanlah sholat kalian untuk aku, kata Allah. Kemudian apa? Dan kemudian berkurban. Artinya apa? Digandengkan. Tidak menjadi orang itu takwa dan taat kalau belum bisa berbagi sesama manusianya. Karena bagi orang-orang yang ketika kental ibadahnya, pasti dia akan bagus secara hubungannya. Makanya ada dibilang hablum minallah wa hablum minannas. Kalau hubungannya dengan Allah baik, pasti hubungan dengan manusianya baik. Inilah potret Nabiullah Ibrahim yang sudah dicontohkan buat kita semuanya. Yang pertama, selamatkan akidah kita, ketauhidan kita. Apapun sektenya yang datang di Indonesia, mau itu Lia Eden, Ahmad Musodi, dan bahkan yang terakhir kemarin ada orang yang ngaku nabi, bisa ngomong dengan bahasa semut, dan bahkan bisa memindahkan Ka'bah dari Mekah ke Cisarua. Tidak akan mengikis akidah kita ketika kita sudah kiblatnya kepada Allah. Tauhid. Yang kedua apa? Tidak boleh musyrik. Banyak di kalangan kita melakukan kemusyrikan kecil. Pulang kampung, jalanan tol macet, lalu kemudian pada kebelet pipis, lalu kemudian melipir kepada hutan-hutan yang besar, ibu-ibu mendekati semak belukar, bapak-bapak ke pohon yang gede. Apa yang dilakukan umat Islam? Bilang dalam lisannya, numpang ke siapa? Dan ini terjadi. Ya, kenapa kita tidak berdoa? Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Rabbi ij'alni muqimas salati min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Di khutbah dan yang kedua, mari sama-sama kita bermohon kepada Allah yang Allah gambarkan bagaimana desain Mekah dan Madinah. Mudah-mudahan yang belum berangkat bisa berangkat, baik umroh dan hajinya. Yang pernah dulu mungkin ruku dan sujud di atas sajadah gambar Ka'bahnya, besok menjadi kenyataan kita semuanya bisa ruku dan sujud kembali di Mekah dan Madinah. Kami mohon ya Allah, ujian-ujian yang menimpa kepada keluarga kami, baik dekadensi moral, kenakalan remaja, dan lain sebagainya, kami mohon ya Allah, jangan jadikan anak dan keturunan kami mereka masuk terjerumus dalam hal-hal tersebut, baik narkobanya, baik mengenal kenakalan remajanya, pubertasnya. Kami mohon ya Allah, bimbing di tempat ini ya Allah, inayahkan di tempat ini ya Allah. Ya Allah, temani kami dengan kuasa-Mu, temani kami dengan ridho-Mu, temani kami dengan kebesaran-Mu ya Dzal Jalali
wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin.